Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana umat Islam berlomba-lomba dalam beribadah. Pada suatu hari, Baginda yang mengadakan pesta besar-besaran untuk menyambut malam nuzulul Quran. Pesta ini dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya, pejabat istana maupun rakyat jelata. Untuk menambah semaraknya acara, sang raja mengumumkan sebuah sayembara dengan hadiah besar. Aku akan mengadakan sayembara membaca Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatam Al-Quran, maka dialah pemenangnya, ujar sang raja. Mendengar hal itu, rakyat begitu antusias. Salah satu warga bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau berlaku untuk semua orang?" Baginda Raja menjawab, "Semua orang boleh ikut. Tidak ada pengecualian untuk sayembara ini. Sayembara akan dimulai setelah sholat tarawih." Setelah sholat tarawih berjamaah selesai, seluruh peserta berkumpul di halaman luas depan istana. Mereka mulai membaca Al-Quran dari juz pertama dengan semangat. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat banyak orang sibuk membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Ia pun menghadap Baginda Raja dan bertanya, "Paduka yang mulia, ada acara apa ini?" "Kau tidak tahu Abu Nawas? Aku sedang mengadakan sayembara membaca Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam akan mendapat hadiah," jawab Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Gitu ya, insya Allah saya akan ikut serta Paduka yang mulia." Namun, bukannya segera mengambil mushaf Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang tersedia di istana. Ia makan dengan lahap, lalu beristirahat sambil mengamati peserta yang sibuk membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya, "Abu Nawas, malam semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Apakah kau benar-benar ikut sayembara ini?" "Tentu saja Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup beristirahat, Abu Nawas mengambil wudhu dan duduk dengan tenang. Ia membuka mushaf Al-Quran, lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian ia menutup mushafnya dan berkata, "Alhamdulillah, saya telah khatam Al-Quran." Semua peserta terkejut. "Mana mungkin kau bisa menghatam Al-Quran secepat itu?" protes mereka. Baginda Raja juga merasa heran dan bertanya, "Apa buktinya kau sudah menghatam Al-Quran, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Paduka yang mulia, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka jika saya membaca 3 kali, berarti saya telah menyelesaikan seluruh Al-Quran." Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta hanya bisa terdiam. Mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Sementara itu, Baginda tersenyum kagum. "Sekali lagi, kau telah membuktikan kecerdikanmu, Abu Nawas. Kau adalah pemenang sayembara ini." Akhirnya, Abu Nawas pun dinobatkan sebagai pemenang dan menerima hadiah dari Baginda Raja. Para peserta lainnya pun belajar bahwa kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam lebih penting daripada sekedar terburu-buru dalam membaca Al-Quran. Dan begitulah sahabat, kisah kali ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani Ramadan dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya.
Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa. Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. Oh, cara apa itu Abu Jahil? Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas. Katanya dengan penuh semangat. Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh, iya itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu? Tentu saja, bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari. Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan? Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya. Tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres, katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. Apa yang terjadi, Abu Jahil? Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi, aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa? Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi, tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik, kata Abu Nawas. Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah? Abu Nawas pun mengangguk. Tidurlah secukupnya, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil. Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini, aku merasa lebih berarti. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur, tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan.
Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Selanjutnya, suatu hari di bulan Ramadan yang penuh berkah, Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku ingin tahu apa sebenarnya makna puasa yang sesungguhnya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tuanku, jika berkenan, izinkan aku memberi jawabannya besok." Raja setuju, dan keesokan harinya Abu Nawas datang membawa 1 ekor anjing dan 1 ekor kucing. Raja dan para penasehat istana terkejut melihatnya. "Apa maksudmu membawa hewan-hewan ini, Abu Nawas?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Mohon bersabar tuanku, mari kita beri mereka makanan." Lalu Abu Nawas meletakkan makanan di depan anjing itu. Dengan rakus, anjing itu langsung melahap makanan tanpa peduli dengan sekitarnya. Kemudian ia memberikan makanan kepada kucing tersebut. Berbeda dengan anjing, si kucing tidak langsung makan, melainkan mencium makanan itu sebentar, lalu melihat sekelilingnya. Setelah merasa aman, barulah ia makan dengan tenang. Abu Nawas lalu berkata, "Tuanku, inilah perbedaan antara orang yang hanya menahan lapar dan orang yang memahami makna puasa sesungguhnya." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjelaskan, "Anjing itu seperti orang yang hanya menahan lapar, tetapi tidak menjaga sikap dan perbuatannya. Begitu azan maghrib berkumandang, mereka langsung melahap makanan tanpa berpikir. Sementara kucing itu seperti orang yang benar-benar memahami makna puasa. Ia menahan diri, menjaga kesopanan, dan tidak terburu-buru." Raja pun mengangguk-angguk mulai memahami. Abu Nawas melanjutkan, "Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, Baginda, tetapi juga menahan amarah, menjaga perkataan, mengendalikan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan. Orang yang hanya menahan lapar tetapi tidak menjaga akhlaknya, puasanya sia-sia. Tetapi orang yang berpuasa dengan hati dan akhlak yang baik, ia akan mendapatkan keberkahan." Raja Harun al-Rasyid terkesan dan berkata, "Abu Nawas, kau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti kucing itu, yang bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga menjaga akhlak dan kesabaran." Sejak saat itu, kisah Abu Nawas ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang tentang makna puasa yang sesungguhnya. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. pada suatu bulan Ramadan, penduduk kota sangat bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Setiap malam, mereka memenuhi masjid untuk melaksanakan sholat tarawih dengan penuh kekhusyuan. Namun, ada satu hal yang membuat mereka sedikit mengeluh. Sholat tarawih di masjid itu sangat lama karena imamnya membaca ayat-ayat panjang dalam setiap rakaatnya. Mendengar keluhan warga, Abu Nawas mendapatkan sebuah ide cerdik. Ia pun menawarkan diri untuk menjadi imam sholat tarawih pada malam berikutnya. Para jamaah tentu setuju. Dengan penuh antusias, mereka berpikir mungkin Abu Nawas akan membuat sholat tarawih lebih ringan dan tidak terlalu panjang.
Malam itu masjid penuh oleh warga yang penasaran dengan cara Abu Nawas memimpin sholat. Setelah iqomah dikumandangkan, Abu Nawas maju ke depan dan mulai sholat dengan suara lantang, Allahu Akbar. Para jamaah pun mengikutinya dengan penuh harapan. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Abu Nawas membaca surat Al-Fatihah dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah kata-katanya meluncur seperti angin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Tak sampai beberapa detik, ia sudah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dan langsung membaca surat pendek dengan kecepatan yang sama. Bahkan sebelum jamaah sempat memahami ayat yang dibacanya, Abu Nawas sudah ruku. Para jamaah yang belum selesai membaca Al-Fatihah terpaksa mengikuti gerakannya dengan terburu-buru. Tidak sampai beberapa menit, 20 rakaat tarawih telah selesai. Jamaah pun saling berpandangan antara bingung atau takjub. Setelah salam terakhir, salah satu jemaah memberanikan diri untuk bertanya, Abu Nawas, mengapa sholat tarawih malam ini begitu cepat? Dengan wajah tenang, Abu Nawas tersenyum dan menjawab, bukankah kalian mengeluh bahwa sholat tarawih sebelumnya terlalu lama? Maka aku memberikan solusi terbaik, sholat yang cepat dan efisien. Para jemaah pun tak bisa menahan tawa mereka. Mereka menyadari bahwa keluhan mereka telah dijawab dengan cara yang unik oleh Abu Nawas. Akhirnya mereka sepakat bahwa sholat tarawih harus dilakukan dengan seimbang, tidak terlalu cepat hingga kehilangan khusyuan, tetapi juga tidak terlalu lama hingga membuat jamaah kelelahan. Sejak malam itu, sholat tarawih di masjid tersebut berjalan dengan tempo yang lebih baik. Tanpa keluhan lagi, semua orang pun belajar satu hal penting dari kejadian ini, bahwa dalam beribadah bukan hanya kecepatan yang penting, tetapi juga kekhusyuan dan keseimbangan. Dan begitulah sahabat kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, istana Baginda kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa. Saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah itu. Kala itu Baginda Raja hampir menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba, seorang penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Paduka yang mulia, kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana. Usulan penasehat istana tersebut membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah itu, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas.
Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana, kata salah satu dari pengawal. Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana, jawab Abu Nawas. Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda, balas pengawal. Loh, emangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran. Jadi, ini Tuan Abu, di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja, jawab pengawal. Lalu, kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku, ujar Abu Nawas. Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik, kata seorang pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah itu bertanya kepada Abu Nawas, "Kamu ini aneh, kenapa menenteng sandalmu masuk ke dalam istana?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Oh, ini saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang," jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu. Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada," protes mereka. "Wah, kalau begitu diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah?" jawab Abu Nawas dengan enteng. Kemudian Abu Nawas pun langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang Syiah ini tidak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terbahak-bahak sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Begitulah kali ini ceritanya sahabat. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.